Ya, ini ada salah satu teman kita yang minta direview masalah tentang kolam koi, alur kolam koi. Nah, ini koi yang saya pelihara udah paling besar gitu tuh. Yang paling besar saya sudah sampai 70 sentian. 70 sentian itu usianya mencapai 4 tahunan. Ini di dalam kolam ini ada kurang lebih sekitar 50 ekor. Pastinya saya juga kurang begitu tahu karena memang ada penambahan, ada pengurangan dari sini. Nah, jadi skema untuk alur ikan koi ini, di bawah ini dia ada bottom drum. Bottom drum itu dia di bawahnya ini ada lubang. Itu kelihatan guys. Ada lubang. Ini saya menggunakan paralon 2 in. Paralon yang saya pakai 2 in sebanyak 2 titik. Nah, ini untuk kedalaman, untuk ukuran kolam ini dia lebarnya dia ini 120 dengan panjangnya 280 cm. Nah, terus untuk masalah kedalaman air dia ini 50 cm untuk airnya dia begini. Ini waterfall kita waterfall saya buat ini dengan diameter 1 meter dengan alur paralon naik ke atas. Setelah dia ke atas kita kasih T lagi, T, habis itu ada L lagi turun ke bawah, biarin airnya ini dia turun rata. Terus saya menggunakan kaca warna hitam karena saya menggunakan kaca warna hitam, biarin lumut nggak seberapa terlalu kelihatan gitu kacanya, dan juga airnya turunnya juga bisa teratur, tidak acak-acakan gitu ya. Jadi paralon dari situ dia lari mengikuti sini. Nah dari sinilah dia pengontrolannya dia. Jadi untuk bottom drum dari situ itu kita kasih 2 titik, terus steamer 1 titik di sini. Larinya di sini dia. Nah, oh iya, kita juga dengan pakai ini skema lebih tinggian ini air, lebih tinggian air di kolam. Jadi untuk filternya ini lebih rendah filternya, dengan cara kita mensiasati dengan paralon ini. Ini batas air yang mau kita tentukan bibit di dalam kolam. Jadi kalau memang di dalam kolam ini mau lebih kita tinggikan airnya, berarti ini harus kita naikin lagi. Nah, alurnya dari sini turun ke bawah, naik ke atas, dia disaring oleh media jaring. Dari atas ini turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas. Di bawah itu ada jaring nelayan juga. Terus di sini kita kasih biobol, bioring, karang jahe, turun lagi ke bawah, masuk di sini. Di sini ada lagi kerang oase, terus satunya itu dia karang jahe, terus ada kaldes juga dia di sini. Nah dari sini dia lari ke mesin. Nah ini teman mesin yang saya pakai sekarang ini, saya pakai Yamano dengan debit putaran air 9.000 liter per jam dia di sini. Nah ini ada kita pakai lampu UV juga teman-teman. Lampu UV ini kita pakai yang 30 watt. Terus ini juga dia ada keran otomatisnya. Jadi ketika kalau memang airnya tekor, maka otomatisnya dia hidup sendiri, menambah sendiri dari sini. Nah jadi yang saya buka ini, yang ini larinya ke waterfall, lihat, waterfall lari ke air terjun situ. Nah kalau yang stop keran yang satu ini lagi, ini untuk pembuangan, untuk pengurasan. Kalau kita mau kuras tinggal buka ini aja, jadi kita nggak perlu repot harus pakai timba segala macamnya, pakai ember nggak perlu. Kita mainnya cuma hanya stop keran aja teman-teman di sini. Jadi ini untuk kalau kita mau kuras air. Kalau yang ini untuk ke waterfallnya dia. Terus satu lagi juga teman-teman, ini kan ke waterfall. Nah kalau yang ini kita kasih untuk arus. Ini untuk arus bawah. Jadi dia ini ada untuk arus bawah, lariknya ke bagian sini teman-teman. Nah mungkin kelihatan di sini. Di sini ada arus bawah. Ya di sini. Terus juga dia di sini ada namanya overflow. Overflow saya taruh di sini, tapi overflownya bukan overflow nih, memang untuk saya yang bersihin air. Jadi dari situ dia
larinya ke sini. Jadi airnya itu selalu mengalir kecil gini. Jadi untuk biarin airnya itu bisa selalu fresh terus. Cuman ya kita anuin kecil. Kalau emang nggak mau kita keluarin ya tinggal kita tutup aja, kita sumbat aja di sini. Jadi gitu teman-teman untuk reviewnya. Nah, terus kita review masalah alur paralonnya ini. Jadi saya itu hanya ngebersihinnya kalau air yang di sini ini jarang sekali kita bersihin. Bahkan mungkin bisa 6 bulan sampai 1 tahun itu jarang benar kita bersihkan di situ. Yang wajib kita bersihkan yang di sini teman-teman. Ini jaring ini kita angkat, kita bersihkan. Nah, yang ini nggak ada yang kita otak-atik, soalnya di sini ada media-media bakteri aktif, bakteri positif, gitu kan di sini. Nah, jadi kalau airnya ini yang saya di sini, jadi cukup kita tarik ini aja teman-teman. Jadi dari sini di bawah ini ada paralon lagi, lurus sampai ujung. Maka setiap chamber dia ada paralon ini. Jadi kalau kita mau bersihin ini aja, cukup ini aja yang kita bersihin. Katarannya itu ini kita cabut. Ini kita cabut teman-teman. Ini kita cabut, dia turun ke bawah. Jadi hanya chamber ini aja yang kita bersihkan. Nah, dia turun, larinya ke sini teman-teman. Airnya lari ke sini, kotoran lari ke sini. Stop keran yang ke bottom dramnya itu kita hapus. Ke waterfallnya kita tutup. Yang untuk pembuangannya kita buang ke sana, jadi otomatis airnya bisa bersih semua. Nah, jadi skemanya tuh seperti itu kira-kira. Dan juga ini batasannya, ini memang rata nih, ini rata. Tapi coba teman-teman lihat, ini segini rendahnya, makin ke sini dia makin turun. Ini saya turunin kisaran sekitar 20 cm. Biarin airnya itu selalu deras, dia mengalir terus dari sini. Jadi gitu teman-teman review singkat dari sayanya. Jadi untuk medianya ya seperti inilah dia. Ya mungkin walaupun saya reviewnya lagi agak acak-acakan ya, itulah review ala kadarnya aja ini. Nah, ini juga mesin ini aerator Zevo dia ini. Ini saya pakainya P30 itu. Jadi di bagian sebelah sana, bagian sebelah sini ini kita kasih aerator juga biar ikannya makin sehat aja, makin melahap. Kalau yang ini hitam ini di lampu teman-teman. Jadi kalau untuk malam dia ada penerangan lampunya dia di situ. Nah, jadi ini makanya saya buatin dengan alasan saya buat dengan kedalaman hanya 50. Itu karena di rumah saya banyak anak kecil, jadi saya takut kali terjadi sesuatu yang nggak diinginkan kan, makanya saya buat 50. Sebenarnya kalau untuk kolam koi ini dia makin dalam makin bagus. Standar ikan koi ini kedalamannya itu 1 meter teman-teman, 100 cm. Tapi ya kita ngeri dengan resiko banyak anak-anak, jadi nggak kita anuin, kita cukup 50 cm ya udahlah, cukup gitu 50 cm. Ini juga saya penambahan pagar ini. Kalau kemarin belum saya kasih pagar karena nggak ada istilahnya, kira-kira walaupun anak masuk pun juga nggak apa-apa. Tapi karena berhubung untuk saat ini saya mempunyai anak kecil, balita yang baru bisa belajar jalan, itu sangat beresiko tinggi teman-teman. Kalau memang dia istilahnya sampai terjadi masuk di dalam sini gitu. Walaupun dia hanya 50 cm, kalau anak yang baru belajar kan membahayakan sekali teman-teman gitu. Makanya kita pasang pagar untuk pemanisnya di sini. Ya mungkin untuk kalau next berikutnya nanti ada kemungkinan pagar ini saya lepas lagi nanti kalau memang anak saya udah lumayan besar nanti dia. Nah, ini ada tanaman daun sirih dari sini. Nah, ini tanaman daun sirihnya juga baru kita tanam ini dari sini. Kemarin memang udah ada tanaman di situ, cuman kena ngeliat udah bosen kita ganti lagi. Kita juga ada ikan patin albino juga ada di sini. Yang campur sini cuman hanya patin albino aja. Selain itu di sini ikan koi semua. Udah bulky semua ini teman-teman. Kalau pakannya saya pakai hoki. Kalau pakannya itu saya belinya di Shopee. Pakannya itu 10 kilonya itu
30.000. Soalnya kalau memang kita kasih pakan lele, pelet lele, itu memang ikannya memang cepat tumbuh besar juga, tetapi warnanya ini pudar. Oh iya, juga satu juga teman-teman, kemarin ini kan kolamnya ini kan outdoor. Nah, di atap ini kan saya outdoor. Nah, setelah ini saya pasang atap ini, atapnya indoor, jadi ketutup semua teman-teman. Ternyata dalam kurun waktu sekitar 1 bulanan ikan saya ini sakit teman-teman. Jadi ikannya sakit, saya ganti dengan atap transparan ini. Ternyata masih juga tetap dia teman-teman, masih dia kurang, karena mungkin karena putaran anginnya pun juga nggak ada. Akhirnya sama memutuskan saya potong. Ini saya potong ini dia, biarin jadi matahari bisa masuk tersinar langsung sama ini, sama matahari, dan juga ada sirkulasi anginnya juga di sini. Jadi untuk matahari sangat berpengaruh juga teman-teman untuk pertumbuhan ikan koi. Ikan koi kalau memang matahari tidak terpapar matahari, maka ikan ini lambat laun warnanya makin pudar, dan juga ikannya sering sakit-sakitan kena penyakit, lambat laun dia mati. Kemarin itu aja saya dalam waktu 1 bulan itu ikan saya yang mati itu ada sekitar 5 ekor yang mati. Kadang memang nggak pernah kena air, nggak pernah kena sinar matahari langsung. Jadi begitu aja teman-teman review singkat dari saya. Demikian dan terima kasih.